Oke, selamat datang di podcast Mata Persib. Podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib melawan Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-11 BRI Liga 1 yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan dari Persib Bandung. Kemenangan yang sangat penting di laga yang sangat penting di melawan Borneo FC di papan atas gitu ya, pesaing terdekat kita di top 3, yang mana memang di November Desember ini jadwal udah lumayan berat gitu bagi semua tim gitu yang ada di papan atas. Jika ingin tetap berada di papan atas, maka harus tetap menang untuk memperlebar jarak juga dengan pesaing-pesaing yang lain. Nah, kemenangan kemarin pentingnya ya buat itu gitu, untuk memantapkan Persib tetap ada di papan atas. Ditambah alhamdulillah hasil dari pertandingan yang lain cukup menguntungkan, yaitu dari Bali United ya, yang ternyata kalah oleh Dewa United, sehingga Persib tetap kokoh di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1, bersama di atasnya ada Persebaya dengan 24 poin ya. Persib 23, selisihnya hanya 1 poin. Di bawahnya ada Borneo FC yang kemarin kita kalahkan dengan 21 poin, jadi langsung ada selisih 2 poin ya dengan Borneo. Lalu Bali United di posisi keempat dengan 20 poin, dan dari posisi 5 ini menariknya 5 sampai ke 9 dari Persija sampai ke Persita di akhir pekan ke-11 ini semuanya, berarti ada berapa tim tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 5 tim yang poinnya senilai 18 poin. Jadi sekali kepeleset pasti langsung susunan klasemen ini berubah gitu ya. Dan kalau pengen terus ada di papan atas, jangan sampai kepeleset. Apalagi nanti di Desember laga yang dimainkan juga akan banyak, dan nggak boleh kepeleset, nggak boleh seri, nggak boleh kalah kalau pengen tetap dan memperlebar poin di papan atas gitu. Oke, kita review ya pertandingannya. Tapi sebelum kita review, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mata Persib, silahkan di subscribe dulu, dipencet gitu ya, pencet tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga share pandangan-pandangan kalian, diskusi di kolom komentar mengenai pertandingan ini, dan di follow juga untuk Instagram, sosial media @matapersib di Instagram, di TikTok juga ada. Oke, kita lanjut untuk review pertandingan ini, mulai dari susunan line up ya. Memang sebelum pertandingan dimulai, kita dengar kabar lagi-lagi dari David Da Silva yang ternyata sakit ya, ada masalah di pencernaan, konfirmasinya, yang membuat Bojan Hodak akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada David. Kalau David udah bisa tampil 100% ya silahkan, atau ya bagaimana itu waktu itu di pressnya itu si Bojan Hodak menyampaikan semua tergantung dari David, dan pada akhirnya di pertandingan kemarin ternyata David tidak masuk DSP sama sekali, dan posisinya digantikan oleh Dimas Derajat. Sementara Persib kembali memasang formasi dengan 3 center back ya, dengan formasi 5-3-2 ya, dengan Kakang Rudianto, Nick Kuipers, dan Matteo Kocijan ini yang bermain di trio center back-nya, bukan Gustavo Franca. Gustavo gantian ada di bangku cadangan. Lalu Edo alhamdulillah sudah kembali dari cederanya di pertandingan sebelumnya, dan tampil lagi di wingback kiri dan wingback kanan milik Hen Herdiana. Di lini tengah duet Dado dan Mark Locke, kapten kita. Dan di depan ada Tyrone Del Pino di half space kanan ya, winger kanan juga. Dan lalu Dimas Derajat di nomor 9 dan Ciro Alves di sayap kirinya. Nah, jadi memang tadi kita bilang formasi Persib ini kalau lagi bertahan itu sebenarnya kemarin terlihatnya seperti 5-3-2 gitu ya. Jadi si Dimas Derajat dan Ciro Alves ini jadi sejajar, dan Tyrone Del Pino agak mundur untuk membantu kelebaran di lini tengah yang dijaga oleh Dado dan Klok. Tapi ketika menyerang itu baru Tyrone Del Pino bergerak di half space kanan gitu, melebar, tapi nggak terlalu melebar karena kelebaran yang di sebelah kanannya, area sayap kanannya itu diisi sama Hen yang sering overlap gitu loh. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga lihat Hen banyak momentum untuk overlap bantu ke depan, walaupun ya ada momen-momen yang secara crossing atau kontrol bolanya tidak sempurna, tetapi secara sistem berjalan Tyrone Del Pino dan Hen kemarin lumayan untuk timing majunya gitu ya, kapan si Hen harus maju, kapan dia nggak perlu maju,
itu enak gitu lah sama Terona Del Pino secara sistem jalan gitu ya. Cuman ya secara individu ya ada aja lah kemarin yang kurang sempurna dari hand-hand. Yang mana memang kalau untuk hand-hand Herdiana sendiri ya kita sebenarnya ekspektasinya adalah untuk ngambil positifnya dari kontribusi defensifnya ya. Ketika dia marking pemain itu sih masih punya standar yang tinggi gitu. Ketika marking, ketika defend gitu ya, itu masih bisa diandalkan. Tetapi ketika dikasih kontribusi di penyerangan, nah ini mungkin yang banyak kritik dari teman-teman semuanya yang nonton gitu ya, kontrol bolanya, crossingnya yang nggak terlalu bagus gitu ya. Terus ya itulah, jadi kita melihat sisi kanan ini di bek kanan jadi salah satu titik terlemah dalam penyerangan. Tetapi ketika dalam pertahanan sebenarnya nggak seburuk itu kok gitu. Hanya di penyerangannya aja yang mungkin kurang kontributif. Tapi kalau untuk defending, hand-hand kemarin melawan Borneo khususnya masih tampil lugas gitu ya. Secara sistem pertahanan dia juga disiplin untuk mundur dan posisinya organisasi pertahanan tuh secara set masih lurus gitu ya. Dia nggak ada momen-momen di mana dia terlalu maju, lupa turun dan sebagainya. Jadi secara defense, Mang Hen ini tetap solid gitu, alhamdulillah. Oke, kita bahas pertandingan berjalannya babak pertama. Jadi untuk babak pertama sendiri, Borneo FC seperti biasanya yang sudah kita kenal, Borneo di bawah arahan Peter Histra itu pasti bermain terbuka gitu, dan melawan Persib dengan posisi dia away pun dia tidak merubah sistem permainannya. Pressingnya sangat tinggi dan agresif gitu. Keempat pemain Borneo yang dipasang di depan bisa nge-pressing Persib gitu untuk menutup ruang progresi build-nya Persib gitu. Di situ ada Leo Gaucho, Peralta sama Lili Pali, ditambah juga sama si Berginho yang bantu pressing juga gitu. Jadi ketika pressing itu Borneo formasinya jadi seperti 4-2-4 gitu ya. Jadi 4 pemain di depan benar-benar bergerak agresif untuk menutup progresi Persib build up ke lini tengah. Cuman Persib kemarin tampil sangat tenang ya, meskipun dipres secara agresif oleh Borneo FC, dipres kayak pemainnya nih sampai ngejar gitu. Jadi mereka ngepresnya tuh bukan cuma ngepres dengan memasang garis pertahanan tinggi, tapi kayak Leo Gaucho, Stefano Lillipali itu tuh ngejar kemana pemain Persib mengarahkan bola. Jadinya kan ya lumayan bikin gemper gitu ya. Kalau misalnya back yang tidak tenang tampilnya pasti rentan melakukan kesalahan. Tetapi kemarin trio lini belakang kita nih, Kuipers, Kakang, dan Matteo Kocijan sangat tenang menghadapi pressing tingginya Borneo FC gitu ya. Jadinya secara build up Persib mengantisipasi pressing itu dengan mengirimkan langsung long ball direct ke jajaran sayap gitu ya, terutama sih ke Ciro Alves dan ke Edo yang banyak overlap juga. Nah, jadinya memang dengan kelebihannya Borneo itu justru Persib dalam tanda kutip banyak memancing gitu untuk si Borneo terus melakukan pressing itu. Jadi kayak di invite press gitu ya, diundang untuk pressing, dipancing terus untuk pressing supaya strukturnya Borneo ini jadi disorganisasi atau jadi berantakan. Nah, disitulah Persib mencari celah untuk melakukan counter attack cepat, yang mana memang di babak pertama banyak terjadi counter attack yang enak untuk ditonton ya, dan seperti selalu menjadi peluang yang enak untuk Persib gitu, peluang yang bagus untuk Persib ya. Karena itu secara struktur Borneo udah berantakan dan Persib memanfaatkan banget transisi menyerang itu gitu. Jadinya di sini Borneo-nya pun tidak bisa melakukan counter press untuk mendapatkan possession kembali. Persib itu cepat banget saat counter attack, hanya 2-3 passing itu bola bisa langsung ke area pertahanan Borneo, yang mana di sini Ciro, Edo, dan Terone juga banyak menang secara sprint gitu ya. Kayak karena memang back-backnya Borneo pun nggak siap untuk membalikan badan mengejar pemain-pemain Persib gitu yang punya kecepatan gitu. Nah, salah satu peluang yang mungkin diingat gitu ya adalah peluang di mana Terone Del Pino masuk ke kotak penalti, lalu kemudian bolanya digeser ke hand. Di situ kan yang hand-handnya gagal untuk mengirimkan cutback atau mengirimkan crossing gitu ya, yang malah jadi kepleset dan seperti nendang angin gitu. Ini juga berawal dari skema counter yang baik
yang dari Ciro yang penetrasi dari sisi kiri, lalu bola langsung switch ke kotak penalti. Nah, Persib kemarin beberapa kali mengulang sekuen-sekuen seperti itu gitu. Jadi bola diarahkan ke Ciro lari, Edo buka ruang, lalu Ciro switch ke tengah gitu langsung ke kotak penalti. Lalu ya disitulah terjadi peluang gitu. Walaupun memang ketika gol pertama justru terjadinya dari skema corner kick ya. Tetapi sebelum corner kick terjadi pun ya terjadi juga skema corner attack sequence yang kurang lebih skemanya kayak tadi, dari kiri di bolanya langsung direct ke tengah, di tengah sudah terjadi chaos ya karena secara organisasi pertahanan Borneo ini udah lumayan berantakan dan jadilah peluang gitu kemarin tuh. Jadi setiap Persib counter attack tuh rasanya memang kita seperti akan mencetak gol gitu, dan alhamdulillah kita berhasil juga memanfaatkan corner kick gitu hasil dari penyerangan tadi untuk menjadi gol gitu. Nah, di pertandingan ini sendiri Persib total mencatatkan 19 tendangan gitu ya, dengan on targetnya 7 gitu dan sisanya off target. Sementara untuk Borneo mencatatkan lebih banyak, yaitu 27 tendangan dan shot on targetnya 9. Karena memang secara possession pun Borneo unggul 66% in total ya, babak pertama dan babak kedua. Borneo dengan permainannya tadi yang memang sangat mengandalkan possession dan kekuatan di lini tengah, ya wajar kalau secara possession mereka menang. Tetapi ya selalu progresinya Borneo ini nggak masuk sampai kotak penalti gitu. Kalau di babak pertama bedanya adalah si Borneo ini ketika menyerang banyak untuk kayak coba overload gitu ya. Jadi ketika bola disampaikan ke sayap, Lili Palinya ini cut inside atau Peralta pun banyak cut inside, lalu mencoba ngasih umpan terobosan ke Leo Gaucho gitu. Nah, tetapi ketika masuk babak kedua pendekatan itu sedikit dirubah, jadi banyak melakukan crossing dari dalam supaya ada aerial duel atau duel udara gitu, yang di sana target man-nya adalah Leo Gaucho gitu. Kenapa diubah? Ya karena di babak pertama ternyata untuk coba progresi pelan-pelan lewat umpan-umpan pendek dan mencari ruang itu, Persibnya sangat disiplin dan tenang gitu. Organisasi pertahanan Persib ini banyak tidak goyah gitu ya. Meskipun banyak si Borneo ini melakukan banyak kombinasi passing di depan kotak penalti Persib, dan di situ juga udah dibantu sama Fajar Fatur Rahman gitu ya, back sayapnya, dan di back sayap kirinya si Borneo lupa namanya siapa, tapi ketika nyerang itu jadinya kayak ada 5 pemain ya, si back kiri Borneo, Stefano Lillipali, Leo Gaucho, Peralta, Fajar, itu semua udah sejajar 5 di depan kotak penalti Persib. Nah itu tuh masih nggak ketembus gitu loh oleh si Borneo itu. Makanya kenapa di babak kedua pendekatan penyerangan Borneo jadinya langsung kirim crossing ke kotak penalti dan supaya bisa disundul sama Leo Gaucho. Ya memang di babak kedua Borneo berhasil beberapa kali mendapatkan peluang dari sundulan Leo Gaucho terutama gitu ya. Belum ditambah lagi sama Gabriel Furtado juga yang sering maju gitu bantu terutama saat corner kick, dan sundulannya dapat tapi masih bisa ditahan oleh Kevin Ray Mendoza. Nah ini yang jadi kemarin sorotan, jadi man of the match gitu ya, karena Kevin Mendoza di pertandingan ini berhasil mencatatkan 7 save penting semuanya. Jadi dan mungkin yang jadi highlight adalah ketika ada 2 peluang beruntun Borneo ya, yang awalnya sama Leo, terus Kei Hirose gitu, ketika dapat rebound Kei Hirose dari luar kotak penalti, tendangannya keras tapi masih bisa ditahan oleh Kevin Mendoza gitu, gemilang sekali. Belum lagi setelah itu ada juga peluang-peluang lainnya yang on target tetapi bisa dipatahkan oleh Kevin Mendoza. Kevin kemarin tampil tenang, commandingnya juga bagus gitu ya, komunikasinya hampir tidak ada celah gitu. Kalau di pertandingan sebelumnya kita sering ketika Kevin kebobolan itu kayak ada miskom dengan Gustavo, kayak waktu di gol lawan Lyon City Sailors gitu ya. Tapi kemarin tuh benar-benar mulus komunikasinya kelihatan gitu ya, saat mengatur pagar betis corner kick juga. Borneo ini kayak ada 2-3 peluang free kick, bukan corner kick, 2-3 peluang free kick yang deket banget jaraknya di kotak penalti Persib, tetapi saat Kevin mengatur pagar betisnya gitu untuk mempertahankan tendangan dari Lillipali maupun dari Berginho, itu
bagus banget gitu ya. Makanya kenapa gawang Kevin aman gitu secara individu. Itu jadi kemarin itu Persib intinya adalah sangat efektif bermain defense counter, fokus defense, lalu ketika counter pun sangat cepat dan tenang. Itu kuncinya adalah di ketenangannya ini gitu. Makanya selalu terjadi peluang gitu loh ketika Persib melakukan counter itu. Hampir nggak ada counter yang sia-sia ya. Yang jadi masalah adalah si finishingnya yang nggak klinis gitu ya. Di babak kedua Persib memasukkan Mailson, memasukkan Etam, memasukkan Rian Kurnia juga gitu ya untuk sekedar rotasi gitu. Secara skema tidak ada yang berubah dari Persib di babak pertama. Jadinya hanya sekedar refresh aja ya gitu. Kecuali memang di babak pertama tadi ada Adam Alis yang menggantikan Deddy Kusnandar gitu karena cedera. Dan Adam Alis pun ternyata punya motivasi lebih ya, seperti ada tenaga yang berlipat ketika melawan Borneo gitu, melawan mantan klubnya. Adam Alis kemarin dapat kredit karena tampil sangat lugas, dan kita tahu lini tengah Borneo itu si Kehi Rose gitu kenceng banget gitu ketika main, pasti cenderung kasar, pasti keras gitu, dan kemarin bisa diladenin sama Adam Alis dengan sangat baik. Dan untuk role nomor 6-nya jadi diserahkan sama Mark Klok gitu. Jadi Mark Klok ini bisa nyaman, gak banyak diganggu untuk menjadi penjembatan Persib dari lini belakang ke lini depan gitu. Dan kemarin Mark Klok akhirnya tampil kembali bagus gitu ya. Setelah di pertandingan sebelumnya mungkin kita juga ada kritik Mark Klok yang secara sentuhan ini kurang baik gitu ya, banyak hilang momentum. Kemarin mulai membaik gitu ya, mulai ada peningkatan lagi seperti Mark Klok yang kita kenal, walaupun mungkin ada peluang-peluang yang syuting yang sayang banget gitu bisa dilewatkan gitu ya kesempatannya sama Mark Klok karena syutingnya masih kurang terukur seperti itu. Jadi Persib memang kekurangannya di pertandingan ini, meskipun tadi defense-nya baik, finishing-nya masih kurang baik karena sebenarnya Persib sudah bisa kill the game gitu. Borneo ini sangat keteteran di babak kedua oleh counter Persib ya, karena memang mereka pun bermain full pressing, agresif, pasti itu sangat menguras tenaganya Borneo. Mereka juga pasti capek dan Persib tetap memanfaatkannya dengan counter attack, tetapi finishing-nya ini gitu yang masih jadi PR. Contohnya peluang Mailson gitu, atau peluang counter attack yang secara jumlah pemain itu 3 lawan 2, 3 lawan 3 gitu ya. Beckham, Rian gitu, itu ada beberapa kali yang bolanya di Rian dibalikin ke Beckham, terus Beckham ya momentumnya hilang, keburu kerebut, dan sebaliknya yang Mailson-nya nggak dioperin juga ada, padahal udah kosong. Itu tuh padahal 1 gol aja bisa bikin kill the game yang membuat pertandingan bisa selesai lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena menjelang injury time ada hal yang cukup kontroversial, yaitu tambahan waktu 9 menit yang mana secara insiden memang ada beberapa pemain Persib yang cedera ya, seperti Hen, Kera, Mateo Kocijan gitu, tapi rasanya sih langsung dapat penanganan dan tidak memakan waktu lama ya. Dan untuk pertandingan pun meskipun berlangsung keras gitu, tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang terjadi yang membuat si waktu itu terhenti cukup lama. Tidak ada checking VAR juga gitu, tetapi kenapa perpanjangannya sampai 9 menit gitu, ini masih secara logika masih belum masuk rasionalisasinya ke saya, karena ya memang sangat minim insiden gitu. Pertandingan kemarin itu pertandingan yang seru, kedua tim adu taktik gitu ya. Persib dengan pakemnya defense counter, sementara Borneo dengan possession dan agresif pressingnya gitu yang terus menerus sama-sama cari celah gitu ya. Kedua tim ini dari kekurangan lawannya masing-masing, dan meskipun berjalan keras dan intens ya, tetapi tidak ada insiden-insiden yang di luar itu yang mengganggu jalannya pertandingan. Makanya agak aneh juga kenapa kemarin hitungannya jadi 9 menit. Ini juga kan diprotes ya sama staf kepelatihan. Kita lihat di kamera kemarin Bojan Hodak gitu juga protes, why 9 gitu kata dia tuh, dan sebagainya. Itu sih yang disayangkan di pertandingan kemarin itu. Dan ya itu, semoga di next match ketika ada keunggulan 1-0 Persib bisa kill the game. Ya contohnya mungkin seperti lawan Persija ya waktu itu ya, ketika udah unggul 1-0 kan tegangnya jadi nyaman gitu nontonnya, karena kita pun kemarin Bojan tidak memasukkan pemain yang punya naluri bertahan lagi untuk mempertahankan keunggulan, melainkan memasukkan pemain di pos penyerangan gitu ya. Mungkin itu tujuannya juga untuk kill the game, tetapi ya tidak
terwujud seperti itu. Kalau udah 2-0 di menit 85-an ke atas sih harusnya bisa lebih tenang kita nontonnya gitu ya, nggak deg-degan, apalagi ditambah perpanjangan waktu yang sampai 9 menit kayak gitu. Tuh. Oke, itu mungkin ya reviewnya. Jadi memang alhamdulillah Persib kemarin salah satu pertandingan yang nyaman untuk ditonton ya, dan meyakinkan gitu ketika unggul dan melihat permainan banyak peluang seperti itu tuh kayak tinggal menunggu gol gitu ya rasanya, meskipun lawan tim papan atas juga tapi secara mental tidak gentar gitu ya, meskipun masih banyak PR pasti Bojan lah bisa lebih tahu gitu ya sebagai coach. Semoga bisa diperbaiki tadi untuk bisa kill the game, untuk memperbaiki finishing dari pemain depan. Next match melawan Port FC di ACL 2, dan kita mendapatkan kabar bahwa akhirnya pertandingan melawan Bali tanggal 1 resmi diundur menjadi di tanggal 7 Januari 2025 atau sebelum putaran kedua dimulai. Ya memang ini paling logis, ini adalah pengunduran paling logis. Jadi terserah dari yang lain, publik mau menganggapnya undur-undur FC lah, anak papa, dan ledek-ledekan lainnya. Tetapi di luar hal itu, terlepas dari nanti hasilnya bagaimana ya, di ACL apakah menang atau kalah, ini memang udah gak wajar. Bayangin tanggal 28 main di Thailand, dan itu pun malam gitu ya, tengah malam, jam 9 kalau nggak salah kan, jam 9 WIB. Lalu misal match itu sampai jam 11 tengah malam, istirahat, tanggal 29-nya berangkat ke Bali gitu kan, recovery-nya hanya 2 hari gitu. Jadi ini Persib antara mengorbankan waktu recovery atau yang mengorbankan persiapan match melawan Bali gitu loh. Jadi mau lawan Bali, mau lawan siapapun gitu ya klubnya, mau yang di papan bawah sekalipun, ini memang udah sepantasnya untuk diundur gitu, karena ya bisa, ya pemain bukan robot coy, sama manusia gitu. Jadi jangan ada narasi takut lawan Bali lah karena sama-sama di papan atas dan sebagainya gitu, ledekan banter lainnya. Ya ini lebih ke ya bayangin 2 hari gitu dari Thailand ke Bali gitu ya, lu pikir aja. Dan di sini jangan dibandingkan juga dengan di Eropa gitu. Di Eropa kan misal jadwal Liga Champions di tengah pekan, lalu di weekendnya udah main lagi antar negara beda-beda. Nah ini ingat juga bahwa jarak di Indonesia juga tidak bisa dibandingkan dengan di Eropa. Di Eropa pertama secara privilege, mereka punya jet pribadi gitu ya, yang bisa berangkat kapan aja gitu ya. Banyak yang tim yang sudah punya jet pribadi. Di sini Persib yang menyesuaikan gitu, naik ekonomi olehnya, menyesuaikan jadwalnya dengan penumpang umum gitu, yang mana di pesawat pun ya menyesuaikan juga gitu loh kenyamanannya dengan yang lain gitu. Beda jika menggunakan pesawat pribadi. Lalu kedua, secara jarak pun ya kita negara kepulauan gitu. Jadi dari jarak dari Inggris kemana kemarin, contoh ya Arsenal ya, ketika ada game yang kemarin lawan Preston, terus di Liga ininya lawan Inter di Liga Championsnya, jadi bolak-balik London, Milan, balik lagi ke London, itu ya jarak tempuhnya berbeda dengan Thailand ke Bali gitu, dari Bali ke Bandung itu tuh berbeda gitu. Jadi nggak apple to apple lah gitu untuk dibandingkan dengan di Eropa, karena secara geografis pun ya jarak tempuh beda gitu, jarak antar negaranya juga atau antar daerahnya di Indonesia ya memang seperti ini gitu. Makanya kenapa dulu di Liga Indonesia sampai dibikin 2 wilayah gitu, barat timur ya, karena itu. Dan sampai sekarang pun wacana untuk mengembalikan wilayah barat dan timur itu kan juga masih ada kan, selalu ada di tiap tahun itu wacana untuk kembali format Liga itu jadi 2 wilayah. Karena ya memang ya bayangin gitu, apalagi di tahun ini dari Semen Padang, dari Sumatera ada yang ke Biak, itu pasti secara akomodasi juga ya sulit gitu ya, untuk pemain juga pasti itu akan membuat stres ya perjalanan jauh seperti itu tuh. Cuman ya memang ya bagaimana, it is what it is, yang memang harus berjalan ya. Tetapi untuk kasusnya Persib ini ya memohon untuk diundur dan alhamdulillah dikabulkan. Makanya sekarang bolanya jadi ada di Persib untuk bisa memanfaatkan hasil nanti lawan Port supaya bisa maksimal gitu ya. Nah, yang mana
kita turunkan ekspektasi bahwa peluang Persib di lolos di fase grup ACL ini masih cukup kecil gitu ya. Saat ini posisi Persib ada di klasemen nomor 3 dengan 4 poin, Port FC ada di puncak klasemen dengan 9, Lion City dengan 7, Persib 4 poin, dan Zhejiang FC 3 poin gitu. Persib nanti akan lawan Port dan Lion akan lawan Zhejiang. Persib posisi maksimalnya adalah meraih 10 poin gitu ya. Itu dengan asumsi 2 kali menang melawan Port dan terakhir melawan Zhejiang. Maka kenapa lawan Port ini menjadi sangat wajib untuk menang meskipun tandang dan sangat sulit gitu ya. Nah, sementara kita pun harus mengharapkan Lion City lawan Zhejiang ini idealnya seri gitu, supaya Lion City tertahan dengan 8 poin dan Zhejiang dengan 4 poin gitu. Jika salah satu di antaranya menang, ya itu akan makin membuat Persib sulit gitu ya. Jadi terutama untuk Lion gitu, kalau Zhejiang menang akan jadi 6 poin, Persib menang jadi 7 poin, jadinya di 2, 3, 4 ini bahkan posisi pertama juga masih bisa direbutkan. Tetapi kalau Lion menang, itu posisinya Lion City jadi 10 poin, yang mana 10 poin itu juga jadi poin maksimal Persib gitu ya. Jadinya nanti di laga terakhir lawan Zhejiang juga jadi akan bergantung antara hasil Port lawan Lion City gitu. Jadi enaknya yang mending seri gitu ya, supaya secara jarak bisa lebih terjaga dan peluang untuk runner up lebih terbuka lebar gitu ya, ketimbang Lion City yang menang lawan Zhejiang. Ya memang sangat menyebalkan ketika kita harus mengharapkan laga lain gitu ya untuk menentukan nasib. Cuman ya bagaimana situasinya seperti itu. Secara mental juga kita memang baru bangkit kemarin setelah comeback melawan Lion City di pertemuan pertama. Ya yang terbaik lah untuk Persib, sudah dapat kemudahan privilege untuk mengundurkan jadwal, semoga bisa dimanfaatkan, dan 2 minggu ke depan Persib akan menghadapi menghadapi Port dan Zhejiang gitu ya. Jadi karena liganya diundur, baru main lagi di liga nanti gitu after lawan Zhejiang, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja untuk review pada pertandingan ini ya melawan Borneo. Bismillah, semoga di Desember ini bisa mendapatkan 3 poin terus ya. Nggak bisa tawar-menawar, nggak bisa kompromi jika ingin tetap ada di papan atas dan menjadi juara akhir musim. Kita harus melebarkan jarak karena tim-tim di bawah pasti udah mengintai untuk mengkudeta posisi di top 3 itu loh. Kita doakan semoga tidak ada pemain yang cedera, semuanya sehat, semua kondisinya baik, tidak ada hal-hal non teknis juga di luar lapangan yang mengganggu, karena Persib saat ini butuh sekali fokus gitu. Ya gitu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di review pertandingan ini. Jangan lupa untuk ramaikan diskusi di kolom komentar, share pandangan-pandangan kalian secara taktikal atau apapun di pertandingan ini di kolom komentar. Subscribe channel Mata Persib dan follow sosial media Mata Persib di @matapersib, bisa di Instagram, ada juga di TikTok. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib!